ada isu etis dalam fotografi. Gitu. Kalau dalam foto jurnalistik, boleh nggak pre-stage gitu? Foto-foto yang diatur gitu. Misalnya foto gambar orang mukul gitu. Nah, kalau saya a big no, jangan. Gitu ya. Kemudian dalam foto jurnalistik, manipulasi foto, boleh nggak? Misalnya, ini menjadi kasus, beberapa tahun yang lalu National Geographic membuat essay foto tentang perdagangan gading. Jadi seolah-olah ada beberapa orang di Afrika yang berjualan gading, membawa gading. Tapi akhirnya ketahuan, gitu ya, ketahuan bahwa gading itu bernomor. Jadi ada pemirsa yang teliti, loh kok gadingnya pakai nomor? Ternyata gading itu diambil, dipinjam properti dari sebuah museum. Sehingga itu dianggap pre-stage gitu, dan menipu gitu, bukan foto jurnalistik. Nah, manipulasi foto juga seperti itu, di mana ada gambar korban, ada dua orang pengawal, tapi yang satu dihilangkan. Itu manipulasi. Itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah memotret. Nah, ini yang sampai hari ini bahkan banyak wartawan, banyak kita yang masih belum paham. Memotret, apalagi mempublikasikan korban jiwa. Baik dalam kecelakaan, baik dalam musibah, baik dalam peperangan. Memotret, apalagi mempublikasikan korban jiwa ini a big no. Kenapa? Karena mereka itu punya hak terhadap diri mereka. Mereka berhak untuk bilang tidak harusnya. Itulah sebabnya di negara-negara yang lebih strict, gitu, bahkan memotret anak kecil, apalagi kalau anak kecil itu orang kan berpikir, auratnya belum, masih anak kecil lah. Itu isu etis itu, karena dianggap itu indecency. Jadi bagaimana ketidakpatutan itu dipotret gitu. Mungkin dari kita ada yang pernah memotret ya, anak kita masih mandi dan sebagainya. Tapi please jangan dipublikasikan, jangan pernah dimunculkan. Lebih baik lagi jangan pernah dipotret ketika dia masih kecil gitu ya. Karena bisa jadi hal itu akan membuatnya menjadi malu di masa depan. Contoh yang paling terkenal adalah bagaimana Brooke Shields dengan ibunya, Terry Shields, itu konflik karena foto-foto masa pra-remaja Brooke Shields ketika dia sekitar umur 11-12, dia baru mandi di bak mandi, itu dipublikasikan, dijual oleh ibunya, Terry Shields. Nah, itu contoh bagaimana memotret tanpa izin itu ini ya, berisiko secara etis. Sekarang juga banyak kita gitu ya di media sosial itu seneng gitu ya, share anak kita, share ponakan kita. Tapi kita harus berhati-hati karena ada hak atau ada privacy gitu ya, anak kecil yang harus kita lindungi di situ. Ini contoh berikutnya karena saya nggak memunculkan di sini gitu, tapi itu saya ceritakan sedikit karena kaitannya dengan memotret korban jiwa tadi. Jadi kalau misalnya ada kasus terorisme dan fotonya beredar, please jangan ikut share. Karena apa? Tujuan teroris itu adalah menebarkan teror. Jadi semakin banyak kita mengirimkan foto-foto terkait teror itu, terkait korban orang terkapar, itu akan tujuan mereka teroris akan tercapai. Kemudian reversing atau mirroring foto. Nah, ini isu menarik. Jadi kadang-kadang kalau layouter itu kan kalau memotret untuk halaman sebelah, untuk memotret kan mereka nggak berpikir komposisi ya, baik ketika udah jadi media cetak atau di objek komunikasi gitu ya, tools misalnya di poster, mereka nggak berpikir. Karena ada yang arah kepalanya ke kanan, ada yang arah kepalanya ke kiri. Tapi dalam seni, dalam komposisi, itu akan lebih bagus kalau kepalanya nengok ke tengah, ke center. Itulah sebabnya kalau di halaman sebelah kiri, di koran atau di majalah, itu foto itu sebaiknya menghadap ke kanan. Dan sebaliknya, kalau di kanan menghadap ke kiri, supaya menghadap ke center. Itulah yang namanya komposisi. Nah, bagaimana kalau foto yang ada, stok fotonya itu ternyata
menghadapnya ke kanan, tapi kita nemunya hanya butuh di halaman sebelah kanan. Apakah bisa di reverse atau di mirror? Ini nggak bisa. Karena orang yang kita lihat itu di layar hasil mirroring itu bukan orang aslinya. Karena itu orang hasil dicerminkan, bukan aslinya. Wajahnya beda. Buat orang yang kenal pasti akan, ini pasti di mirror. Gitu. Nah, inilah salah satu isu menarik karena kalau membuat pelaporan perusahaan, membuat publikasi, itu kadang-kadang kan pengen berusaha menyesuaikan layout. Kadang-kadang desainer berpikir ya udahlah di reverse ya, dibalik gitu biar sesuai arahnya. Gitu. Ini harus dihindari. Nah, bagaimana solusinya? Pertama, untuk mengatasi itu, sering-sering ngumpulkan foto dari berbagai angle. Jadi banyak angle, foto dari sebelah kiri, foto sebelah kanan. Kalau orang ya foto sebelah kiri, sebelah kanan. Supaya apa? Supaya lengkap pilihannya. Supaya tidak ada proses reversing ini. Nah, kemudian berikutnya adalah model release form. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ingat, mungkin yang generasi milenial nggak tahu ya. Sekian tahun yang lalu, Jisamsu atau Sampurna itu dituntut oleh mantan karyawannya. Karena apa? Karena mantan karyawannya itu sudah keluar, tapi fotonya ketika ikut Tournament of Roses, dia masih pakai pakaian marching band yang senyum ya, itu masih ada di publikasi iklan Sampurna di mana-mana. Nah, itu dia nggak terima. Aku udah keluar kok masih dipakai fotoku. Nah, untuk itulah diperlukan yang namanya model release form, di mana memberikan izin untuk menggunakan foto itu untuk keperluan apapun atau keperluan komersial. Harus ada release form. Kelihatannya ribet ya, tetapi ini cepat atau lambat kita nanti akan menggunakan ini. Dunia sudah mulai menggunakan ini. Nah, contohnya di berbagai acara Uni Eropa itu sudah ada publikasi pemberitahuan bahwa kami akan memotret, kami akan mendokumentasikan. Silahkan Anda kirimkan keberatan kepada kami kalau tidak ingin dipotret atau tidak ingin dipublikasikan. Nah, kalau di acara offline, luring gitu, itu biasanya orang-orang yang tidak bersedia itu nanti diberi tanda khusus kalung atau diberi pita gitu supaya mereka nggak dipotret oleh fotografernya. Ini penting juga karena ada orang yang suka untuk menjaga privasinya. Nah, yang lebih penting lagi adalah hak cipta atas foto. Jadi jangan lupa ketika misalnya gitu ya, Bapak, Ibu, Saudara kerja di institusi BPPT. Suatu saat nanti sudah pensiun. Dan mungkin karya Bapak Ibu dipakai untuk publikasi-publikasi BPPT. Pertanyaannya adalah, masih boleh nggak? Masih mau nggak Bapak Ibu karyanya dipakai? Ada mungkin yang sudah ikhlas, nggak apa-apa, aku donasikan. Itu artinya sudah izin, boleh. Tapi ada juga yang merasa, aku udah selesai hubunganku, ya wes kalau mau pakai izin, ada arrangement baru. Gitu. Nah, itulah sebabnya kalau dalam file digital, itu sebaiknya penamaan file itu ada nama fotografernya. Paling tidak ada acknowledgement. Ini karya siapa? Nah, ini isu etisnya. Jadi ketika tadi saya bicara soal go for it, just point and shoot, seperti ini, tapi ada remnya, beberapa isu etis dalam fotografi.